Khasiat Manaqib Jawahirul Ma'ani. Kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani dikarang oleh Syekh Jawahari Umar, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Tegal Rejo, Tanggul Angin, Kejayan, Pasuruan. Kitab ini diperoleh oleh beliau ketika beliau mimpi dengan cucu Syekh Abdul Qadir, atau orang itu mengaku masih keturunannya Syekh Abdul Qadir, tepatnya di Madura, Bujuk Sara. Bujuk Sara itu ada di Madura, Bangkalan, setelahnya makam keramat Syekhona Khalil. Kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani ini berisi tentang perjalanan hidup seorang wali agung, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, yang terkenal dengan Thorekoh Qadiriyah. Mulai dari nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian lahirnya Syekh Abdul Qadir, karomahnya Syekh Abdul Qadir, kemudian cara ibadahnya Syekh Abdul Qadir, dan lain sebagainya. Kemudian salah satu ceritanya itu karomahnya Syekh Abdul Qadir yang terdapat di dalam kitab ini itu adalah mengisahkan tentang bagaimana karomahnya Syekh Abdul Qadir waktu kecil. Waktu bulan puasa, Syekh Abdul Qadir itu ikut puasa, jadi tidak meminum ASI ibunya. Baru ketika maghrib, sudah menjelang waktu maghrib dan sudah saatnya berbuka, Syekh Abdul Qadir yang saat itu masih bayi itu mau meminum susu, mau meminum ASI dari ibunya. Dan masih banyak cerita Syekh Abdul Qadir yang dijelaskan di sini. Manaqib sendiri, membaca manaqib sendiri itu di sini diterangkan bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Tidak hanya manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja, manaqibnya para ulama menceritakan ulama, menceritakan habaib, siapapun orangnya, orang-orang yang alim, kalau kita ceritakan tentang kebaikannya, itu bisa mendatangkan rahmat. Kemudian langsung saja di sini khasiat atau faedah yang agung bagi siapa saja yang mau istiqomah mengamalkan manaqib Jawahirul Ma'ani ini. Kurang lebih ada 21 yang tertulis saja, padahal yang lainnya sangat banyak sekali yang tentu saja tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama adalah supaya pinaringan jembar rezekine, enggal bisa ibadah haji saben-saben dina maca manaqib kanthi khatam ambal kaping 5 atau kaping 11 zaman 41 dina, lan setiap tanggal 11 selamatan biqadril imkan, lan setiap hari maca manaqib biqadril imkan ba'da poso. Di sini siapa saja yang mengharapkan rezekinya itu jembar, kemudian cepat bisa beribadah haji, maka di sini disuruh membaca manaqib setiap hari istiqomah 5 kali selama 11 hari sampai 41 hari dibarengi dengan puasa. Kemudian pada saat tanggal 11, berarti setelah 1 bulan itu ada tanggal 11 hitungan hijriah, itu kita disuruh untuk selamatan biqadril imkan. Biqadril imkan artinya selamatan atau sodako semampu kita. Misalkan membuat bubur kacang merah
kacang hijau, jenang abang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, supaya pinaringan ilmu laduni serta jembar rezekine saben-saben dina maca wirid ya badi kaping 946 nuli maca manakib. Yang ketiga, supaya ora ketelatan duit saben-saben dina maca iki manakib kanthi khatam. Kalau kita ingin tidak sampai ketelatan uang, maka membaca manakib istiqomah setiap hari sampai khatam. Yang keempat, supaya jembar. Untuk yang nomor 3 ini, itu Imam Ghazali itu mengatakan jalannya rezeki itu ada 2. Ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang batin ya liwat wirid seperti ini, membaca waqiah, surat ad-duha, dan membaca manakib seperti ini. Itu termasuk jalan-jalannya rizki. Jadi tidak hanya yang zahir saja, yang batin pun juga bisa. Yang keempat, supaya jembar rezekine lan karomah saben-saben tanggal 11 selamatan semampunya, kemudian membaca manakib, dan ini adalah mujarab, artinya bisa sekali untuk dicoba. Kemudian selanjutnya yang kelima, supaya ake anak murite lan jembar rezekine saben-saben ba'da maghrib maca sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali, kemudian membaca manakib. Bagi siapa saja yang ingin mempunyai banyak murid, itu kemudian juga jembar rezekinya, itu setelah maghrib membaca sallallahu ala Muhammad atau sholawat sebanyak 100 kali, kemudian membaca manakib ini. Yang keenam, mahabbah khusus, membaca Fatihah khususon ditujukan kepada mahbubah, orang yang dicintai, 11 kali, kemudian membaca manakib seba'danis fulail pada pertengahan malam. Yang ketujuh, gawe minyak asma, maca Fatihah 101 ayat. 101, membaca Fatihah 101, kemudian ayat kursi 41, membaca Yasin 7 kali, sholawat 11 kali, manakib 1 kali. Kemudian yang kedelapan, supaya laris enggone dodolan. Kalau kita kepingin laris ketika berjualan, maka setiap hari jangan sampai terputus membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kesembilan, supaya diinsofi dening kaum kalan masyarakat saben-saben seminggu sepisan, supaya ngadakake jamaah manakib. Kalau kita ingin berpengaruh di masyarakat, itu supaya mengadakan manakib jamaah manakib 1 minggu sekali. Yang ke-10, supaya cepat bisa membangun oma, madrasah, pondok, masjid, lan liya-liyane saben-saben malam Jumat, supaya selamatan manisan seperti dawet, gula, kolak, jenang, lan saben-saben dina aja pegot enggone maca manakib. Seperti itu. Ini untuk itu kalau ingin bisa cepat membangun rumah dan semacamnya. Yang nomor 11, supaya ora tedas gaman, gembleng, banyu jeding masjid sak ceret nuli diwacaake manakib kanthi kaping 7. Sapa kang nginum sak gelas saking banyu tersebut iku ora tedas gaman, mujarab. Yang nomor 12, nambani sekabehane penyakit, banyu utawa uyah diwacaake manakib, terus nuli diinumake. Air dibacakan manakib, kemudian diminumkan. Yang ke-13, saifi angin. Saifi angin itu qadamun wahidun, netepi poso puasa Senin Kemis, kemudian setiap hari membaca manakib serta asma di bawah ini 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya syarhiyah
nuraha hayyun wahidun hayyun fardun kudusun rabbi jibril wa mikail wa israfil wa as'aluka bismika wa anta la tuhibbu man da'aka wa as'aluka Allahumma an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ini kayaknya nggak usah dulu ya, nggak perlu, cukup sekedar pengetahuan saja. Kemudian yang ke-14, ngelamar wong wadon utawa ngelamar pekerjaan supaya hasil. Ketika kita ingin melamar pekerjaan, maka membaca Fatihah sebanyak 11 kali dikhususkan kepada orang yang kita tuju, yang mempunyai perusahaan misalnya, atau orang yang akan dilamar. Kemudian membaca manakib. Yang nomor 15, musuhnya supaya cepat hancur atau taat atau tunduk. Setiap selesai sholat maghrib membaca ya qawiyyu ya matin ikfish syarrul zalimin sebanyak 100 kali menghadap orang yang memusuhi kita. Kemudian membaca manakib. Yang nomor 16, supaya cepat memperoleh pasangan, membaca manakib di bedak, kemudian bedaknya dibuat untuk pupuran ya. Insya Allah sebelum sampai habis tiga wadah ya, itu sudah ada yang melamar. Yang nomor 17, supaya berkah beras ya. Berasnya supaya berkah, dibacakan ayat kursi sebanyak 313, kemudian ditiupkan pada beras tersebut, kemudian dibacakan manakib Jawahirul Ma'ani. Yang nomor 18, supaya enggal metu saking penjara, kemudian supaya lekas keluar dari penjara, dibacakan manakib, kemudian selamatan. Yang 19, supaya munggah pangkate, supaya pangkatnya itu naik setiap ba'da maghrib, supaya istiqomah membaca sholawat sallallahu ala Muhammad 100 kali, kemudian membaca manakib sampai khatam. Yang ke-20, ismul a'dham. Ini ismul a'dham. Terus yang nomor 21, supaya sugih santri saben-saben ba'da maghrib moco asmaul husna. Kalau kita menginginkan santri yang banyak setiap maghrib, dianjurkan untuk membaca asmaul husna. Wallahu a'lam bishawab. Bagi teman-teman yang menginginkan ijazah manakib Jawahirul Ma'ani ini, biasanya setiap daerah itu ada, karena kitab manakib Jawahirul Ma'ani ini sudah tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia, dan biasanya setiap daerah itu ada cabangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.